wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dona Ariana, Prodi Administrasi Publik. Baiklah, saya akan mempresentasikan manajemen strategi sektor publik. Dosen pembimbing saya Ibu Priau Sijarwani. Baiklah, saya akan mulai dengan makna strategi. Kata strategi berasal dari kata Yunani, yaitu dari kata strategos, yang berarti kepemimpinan militer. Kepemimpinan militer atau strategi dalam konten awal adalah sesuatu yang dikerjakan para pemimpin militer atau jenderal untuk memenangkan pertempuran. Seorang jenderal harus membuat rencana, keputusan, dan tindakan berdasarkan pemahaman keadaan eksternal dan internal. Definisi manajemen strategi. Manajemen strategi adalah sesuatu arus tindakan dan keputusan yang memimpin ke arah perencanaan dari suatu strategi efektif untuk membantu mencapai sasaran hasil. Proses manajemen strategi adalah cara yang strategi menentukan sasaran, hasil, dan membuat keputusan strategi. Manajemen strategi perencanaan memang merupakan fungsi penting, oleh karena itu gagasan atau pemikiran dan keputusan serta tanggung jawab eksekutif berada di dalamnya. Akan tetapi itu saja belum menjadi jaminan adanya mobilisasi seluruh sumber daya dan dana yang ada dalam organisasi. Perlu adanya dukungan fungsi manajemen yang lain, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengawasan, antara lain struktur organisasi, sistem imbalan atau kompensasi, informasi, komunikasi, motivasi, dan iklim kerja, sistem nilai dan budaya organisasi, serta pengendalian dan pengawasan. Pemikiran inilah yang melandasi munculnya apa yang kini disebut dengan manajemen strategi. Artinya berpikir cerdas, strategi digabung dengan proses manajemen. Karakteristik manajemen strategi. Manajemen strategi meningkatkan efektivitas organisasional. Manajemen strategik berorientasi ke arah jangka panjang. Manajemen strategi berkenaan dengan keputusan-keputusan manajemen puncak atau manajemen senior. Manajemen strategi terdapat pada tiap level organisasi. Manajemen strategi mensyaratkan pengetahuan yang luas. Manfaat manajemen strategi: memberi arah pencapaian tujuan organisasi, mengantisipasi perubahan, membantu memikirkan kepentingan berbagai pihak, meningkatkan keterlibatan berbagai pihak, menghindari tumpang tindih kegiatan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Analis lingkungan internal. Analis lingkungan internal akan menghasilkan sejumlah informasi tentang kekuatan organisasi, yaitu apakah organisasi bekerja dengan baik. Analis lingkungan internal juga perlu mengidentifikasi bidang-bidang kelemahan dan menentukan apakah kelemahan-kelemahan tersebut mempunyai makna strategi, serta apakah kelemahan-kelemahan tersebut membuat organisasi menjadi lemah. Struktur menuju kepada bentuk atau susunan pengaturan administrasi dalam organisasi. Struktur yang jelas mampu menjadi wadah komunikasi, pendistribusian kekuasaan atau kewenangan, kerja, dan sumber yang baik. Proses analisis lingkungan eksternal: membentuk suatu komite atau panitia, menentukan faktor kunci lingkungan eksternal, mengambil keputusan atau kesimpulan. Dua macam lingkungan eksternal. Satu, lingkungan eksternal makro, lingkungan di mana organisasi tidak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan atau mempengaruhi secara langsung. Dua, lingkungan eksternal mikro, lingkungan eksternal
di mana organisasi mempunyai sedikit kemampuan untuk mengendalikan atau mempengaruhi. Ciri visi yang baik. Action. Baiklah, kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu visi dan misi. Visi menggambarkan tujuan atau kondisi di masa depan yang ingin dicapai. Visi memberikan gambaran yang jelas di masa mendatang yang bisa dilihat oleh consumer dan employer. Pernyataan visi yang bagus tidak hanya menginspirasikan dan menantang, namun juga sangat berarti sehingga setiap pegawai bisa menghubungkan tugas yang dilakukan dengan visi. Pernyataan visi harus mampu menjadi inspirasi dalam setiap tindakan yang dilakukan setiap pegawai. Yang paling penting, pernyataan visi harus measurable, terukur sehingga setiap pegawai bisa mengetahui apakah tindakan yang dilakukan dalam rangka mencapai visi organisasi atau tidak. Ciri visi yang baik: ringkas, padat, tepat, menarik, dan tidak melebihi 25 patah kata. Ringkas supaya mudah diingat, padat supaya ia menjurus kepada suatu dan tindakan berputar dengan hal-hal yang tidak perlu. Menarik supaya semua anggota organisasi berminat dengan visi tersebut. Tidak melebihi 25 patah perkataan supaya mudah diingat. Visi yang baik haruslah menjadi persoalan apa, untuk siapa, dan bila. Dan misi adalah hal yang berbeda dari visi. Walaupun keduanya bekerja secara bersama-sama, misi itu adalah suatu tujuan yang paling utama dan suatu alasan yang utama kenapa organisasi atau perusahaan tersebut didirikan. Misi mendefinisikan nilai-nilai utama dari suatu organisasi dan alasan mengapa nilai-nilai itu ada. Juga merupakan suatu dasar untuk menciptakan suatu visi, di mana visi merupakan suatu ambisi masa depan yang dalam cakupan luas, sedang misi adalah suatu alasan mengapa organisasi didirikan. Misi adalah pernyataan tentang tujuan organisasi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang dapat ditawarkan, kebutuhan yang dapat ditanggulangi, kelompok masyarakat yang dilayani, nilai-nilai yang dapat diperoleh, serta aspirasi dan cita-cita di masa depan. Visi untuk masa depan haruslah selalu berubah dan berkembang. Sedangkan misi selalu tetap. Misi diartikan sebagai suatu karakter yang khas, bernilai dan menjadi suatu tujuan dari organisasi. Tipe dari misi dibentuk ke dalam dua bagian, yaitu nilai-nilai utama dan tujuan utama. Ciri misi yang baik. Misi boleh dinyatakan dalam bentuk kalimat yang panjang dalam satu kalimat saja. Kebiasaannya misi dinyatakan dalam bentuk point form supaya mudah diingat oleh semua anggota organisasi. Ia merupakan jawaban atas pertanyaan bagaimana untuk mencapai visi. Misi selanjutnya ditulis dengan ringkas, padat, jelas, dan tidak melebihi 25 patah perkataan. Misi haruslah dibudayakan. Misi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tekanan lingkungan, sumber yang tersedia, informasi internal dan eksternal, dan kesadaran konsistensi pihak manajemen puncak. Jangka waktu misi. Misi dibuat untuk jangka waktu 3-5 tahun dan dapat berubah. Perubahan itu bisa dilakukan jikalau terjadi perubahan penting dalam lingkungan. Misalnya ada peluang yang harus dikejar, ada ancaman, tantangan yang sangat berarti. Menentukan tujuan atau goal dan sasaran objektif. Tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program. Tujuan, sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun.
Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dalam menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sasaran atau objektif, hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Kriteria spesifik, terukur dan dapat dinilai, bisa dicapai, berorientasi pada hasil, dapat dicapai pada kurun waktu tertentu. Strategi, cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program-program. Kebijakan, ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan atau pelaksanaan program kegiatan guna tercapai kelancaran. Kebijakan, ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program atau kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah. Program, kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Jenis-jenis strategi, strategi jaringan, strategi korporasi, strategi pertumbuhan, strategi bertahan, strategi kestabilan, strategi kombinasi. Strategi jaringan, strategi ini menunjukkan kepada semua bentuk kerjasama yang mampu dilakukan oleh sebuah organisasi dengan organisasi lain. Ia merupakan strategi yang berdasar kepada konsep win-win solution. Strategi korporat, strategi pertumbuhan, strategi pengembangan produk, strategi pengembangan pasar, strategi penembus pasar, strategi integrasi vertikal, strategi integrasi horizontal, strategi campuran, strategi bertahan, strategi pemulihan, strategi divestment, strategi pembubaran, strategi bangkrut, strategi tawanan, strategi penuaian, strategi stabilisasi, ada strategi kerjasama, strategi kombinasi aneka produk, strategi kombinasi aneka bisnis, dan komplementasi strategi, organisasi, manajemen, kepemimpinan, budaya, dan sistem imbalan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.